Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita akan bahas berkaitan dengan strategi retensi karyawan dan mengelola turnover. Ada yang tahu retensi dan turnover itu apa? Retensi. Karyawan untuk resign, Bu. Hah? Apa gimana? Menahan karyawan untuk resign. Menahan karyawan untuk resign. Oke. Ada yang lain? Kalau turnover apa? Kalau turnover itu retensi ya. Kalau turnover apa? Turun itu ke bawah. Mitigasi atau Jangan meminimalkan keluar masuk diterjemahkan per karyawan, Bu. kata. Gimana Pak? Menghindari atau memitigasi resiko keluar masuk karyawan. Ya, ya, keluar masuk karyawan. Oke. Jadi turnover itu perputarannya, perputaran karyawan. Perputaran karyawan itu kalau dalam artian di sini keluar masuk tadi ya, keluar masuknya. Jadi perusahaan itu dia harus ada tingkat turnover yang harus dijaga gitu. Karena kalau tingkat turnovernya tinggi, berarti perputaran karyawannya atau keluar masuk karyawannya tuh cepat gitu, terlalu cepat. Dan itu tidak sehat, ya, tidak sehat untuk suatu organisasi atau perusahaan. Karena kita tahu ya, kita kan udah bahas dari mulai perencanaan rekrut, ya, perencanaan SDM gitu. Nah, di perencanaan SDM ini sangat kaitannya sangat penting dengan bagaimana melihat tingkat turnovernya gitu, tingkat turnover dari perusahaan tersebut gitu. Oke, nah untuk pendahuluannya terkait dengan materi kita malam ini gitu ya. Jadi retensi karyawan itu tadi kan sudah disebutkan untuk menjaga jangan sampai dia sign gitu ya atau keluar dari perusahaan gitu. Maka ini menjadi satu keharusan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mempertahankan karyawannya. Terutama apa? Terutama karyawan yang potensial. Kalau karyawannya nggak potensial, karyawannya cuma jadi beban, ya ngapain dipertahankan? Kan gitu ya. Nah, itu juga menjadi satu tantangan buat perusahaan karena banyak nih ya prakteknya atau di lapangan itu perusahaan itu akhirnya keberatan gitu ya. Menjadi apa bebannya terlalu berat. Jadi biaya SDM-nya itu terlalu besar dengan masih dengan adanya karyawan-karyawan yang tidak produktif. Dan karena kenapa tidak produktif? Ya tadi bisa jadi karena pembinaannya yang kurang baik, ya yang kurang jalan, terus apa motivasi karyawannya kurang gitu ya, sehingga apa? Sehingga kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini juga jadi PR buat perusahaan, ya. Artinya di sini retensi itu bukan hanya untuk menjaga karyawan-karyawan itu tidak hilang gitu ya, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan gitu, keseimbangan antara karyawan-karyawan yang memang kinerjanya bagus gitu ya, dengan yang di bawah rata-rata seperti itu gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa retensi karyawan itu juga menjadi satu upaya untuk bisa mempertahankan karyawan sebagai seorang tenaga ahli gitu. Artinya karyawan itu semakin lama di perusahaan itu dia harus menjadi tenaga ahli, bukan memberatkan seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, kaitannya juga dengan turnover, dengan adanya retensi, maka turnovernya itu pasti akan lebih kecil, pasti akan rendah gitu. Kenapa? Karena kenyamanan selama bekerja gitu ya, itu bisa dirasakan oleh karyawan. Untuk definisinya, di sini kita bisa ambil satu definisi yang sudah apa ya, dibakukan lah istilahnya gitu ya bahwa retensi karyawan itu atau employee retention itu adalah satu kebijakan atau praktik yang direncanakan atau dirancang gitu ya oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan itu bisa stay gitu, bisa tetap bersama organisasi sehingga mengurangi perputaran karyawan ya atau turnover. Nah, ini
retensi karyawan ini juga menjadi satu bentuk atau kinerja perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk mempertahankan. Apakah perusahaan itu dia mampu mempertahankan karyawan-karyawan yang potensialnya untuk tetap loyal atau enggak? Nah, ini juga kaitannya nanti akan banyak ke apa? Yang paling mudah untuk bisa meretensi karyawan apa biasanya? Apa yang diberikan kepada karyawan? Bonus, Bu. Hah? Bonus. Bonus. Atau ada yang lain? Penghargaan mungkin, Pak? Bu. Ya, penghargaan. Bisa. Terus apa lagi? Yang bisa meretensi karyawan. Kenaikan jabatan, Bu. Kasih jabatan yang bagus. Nah, kasih jabatan yang bagus. Berarti itu karir. Kita kemarin udah gift, Bu. bahas, ya kan? Kasih gift. Apa? Dikasih gift. Gift, Hadiah. hadiah, reward. Ya, gitu. Bonus. Tadi itu semua adalah kompensasi ya. Kita udah pernah bahas semua tuh ya materi-materinya gitu. Jadi terkait dengan itu, maka tujuan dari retensi karyawan itu intinya apa? Bukan cuma mempertahankan ya, tetapi supaya kinerja karyawan itu dia semakin baik dari waktu ke waktu, semakin meningkat gitu. Karena dengan kinerja karyawan yang semakin baik, maka itu akan berdampak kepada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan juga pasti akan meningkat dengan meningkatnya kinerja karyawan. Nah, kalau perusahaan itu gagal ya di dalam strategi retensi karyawannya, maka kinerjanya menurun, ya kan? Kinerja karyawannya menurun dan itu juga akan menurunkan produktivitas dari perusahaan. Nah, itu. Jadi benang merahnya di situ ya, kaitannya di situ. Itu linear gitu. Saling berdampak. Istilahnya perusahaan kalau mau maju, ya perusahaan kalau mau berkembang ya tingkatin kinerja karyawannya gitu ya. Nah, bagaimana karyawan ini bisa meningkat kinerjanya? Ya harus diretensi gitu, harus dikelola karyawannya seperti itu, harus dipelihara. Ya, itulah apa yang menjadi tujuan dari retensi karyawan. Nah, selain itu juga banyak nih ya, selain meningkatkan produktivitas, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan loyalitas, ya, lalu memberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan atau ketiganya, ya, meningkatkan kesejahteraannya dan keluarganya juga, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap, ya, itu juga termasuk tujuan dari retensi karyawan, mengurangi konflik, menciptakan suasana yang harmonis, dan mengefektifkan pengadaan karyawan atau proses perencanaan rekrutmennya itu menjadi lebih efektif. Untuk pengelolaan retensi karyawan dengan tepat, maka di sini ketika itu bisa dilakukan, akan mendapatkan karyawan dengan cara yang efektif gitu ya. Jadi ini cara-cara pengelolaan retensi karyawan dengan tepat. Yang pertama, mendapatkan karyawan dengan cara yang efektif dulu. Nah, ini PR-nya dari tim Human Resource atau Departemen SDM. Karena harus bisa nih mencari kandidat karyawan yang betul-betul the right man in the right place on the right time gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Selain itu, retensi karyawan ini di dalam pengelolaannya itu juga harus bisa menawarkan kompensasi tadi ya. Mau ditambahin bonusnya kah, ada rewardnya kah, ada insentifnya kah gitu. Jadi menawarkan kompensasi dengan nilai yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. Jadi kalau misalkan si karyawan itu mau bandingkan dengan perusahaan lain, tapi yang sejenis, misalkan dia kerja di bank, sama-sama banknya nih gitu ya, dia kerja di bank A, dia lihat di bank B gitu. Di bank B itu kompensasinya, oh ada ini, ada ini, ada ini, misalkan gitu ya. Di perusahaan tempat dia kerja, oh cuma ada ini dan itu aja gitu. Nah, berarti ada kemungkinannya tuh si karyawan ini dia lompat gitu kan ya, untuk bisa mendapatkan kompensasi yang lebih baik gitu. Makanya masalah kompensasi ini itu juga menjadi salah satu faktor di dalam pengelolaan retensi karyawan ya dengan tepat.
Berikutnya menunjukkan apresiasi perusahaan kepada karyawan. Nah, ini tadi yang dibilang ada gift, ada reward, ada apresiasi gitu ya. Nah, apresiasi itu tidak melulu dalam bentuk materi ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Dulu waktu saya bekerja di salah satu perusahaan ya awal-awal dulu ya, masih fresh, belum ya sudah 2 tahun bekerja dan pindah gitulah ya, bukan fresh graduate banget gitu. Itu di perusahaan asing itu multinational company dapat apa ya istilahnya, dapat apresiasi dari direkturnya aja dengan selembar kertas ya, hanya selembar kertas nih ditulis well done gitu ya, karena sudah bisa capai target apa over target gitu ya, sesuai dengan maksudnya udah bisa berkontribusi banyak itu buat perusahaan. Nah, itu ada apresiasi. Itu udah satu kebanggaan gitu. Udah apa ya istilahnya tuh suatu yang berarti banget, punya nilai gitu. Nah, ini juga menjadi alat gitu untuk bisa meretensi karyawan. Kenapa kok kita dihargai, kita diakui gitu ya, prestasi kita tuh diperhatikan oleh pimpinan yang paling tinggi gitu. Ya, seperti itu gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan menunjukkan apresiasi perusahaan kepada karyawan. Selain itu, menerangkan jenjang karir secara jelas. Nah, ini kan kita udah bahas di perencanaan karir. Kenapa penting ada perencanaan karir? Ya ini tadi itu. Impact-nya adalah kepada pengelolaan retensi karyawan. Jadi kalau dari awal perusahaan karyawan masuk, dia harus dijelaskan gitu, ada peluang atau kesempatan karirnya seperti apa gitu ya, sehingga karyawan tersebut juga dia akan punya hope tadi ya, punya harapan gitu untuk bisa berkarir di perusahaan ini gitu ya, perusahaan tersebut.